Assalamualaikum para siswa, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang kebutuhan manusia. Barang seperti HP, sepatu, baju, mobil adalah barang-barang yang dibutuhkan manusia. Barang tersebut bisa merupakan kebutuhan atau bisa juga keinginan. Apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan? Untuk membedakan kebutuhan dan keinginan, Ibu akan memberi contoh sebagai berikut. Andi ingin memakan sepotong pizza karena merasa lapar sehari belum makan. Demikian juga Anton ingin memakan sepotong pizza. Walaupun perutnya sudah kenyang, dia ingin tetap memakannya karena belum pernah merasakan pizza. Pizza bagi Andi adalah kebutuhan, sedangkan bagi Anton adalah keinginan. Jadi kebutuhan adalah keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi, sedangkan keinginan tidak harus dipenuhi. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, perbedaan selera, dan lain-lain. Jenis kelamin bisa mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Contohnya, seorang laki-laki membutuhkan sarung, sedangkan seorang perempuan membutuhkan kain. Seorang laki-laki membutuhkan baju koko, sedangkan perempuan membutuhkan baju gamis. Seorang laki-laki membutuhkan pencukur kumis, sedangkan perempuan membutuhkan lipstik dan bedak. Seorang laki-laki membutuhkan peci, sedangkan seorang perempuan membutuhkan kerudung, dan lain-lain. Faktor apalagi yang ingin dijelaskan yang menggambarkan perbedaan? Faktor apalagi yang menyebabkan perbedaan kebutuhan yang ingin dijelaskan? Silahkan isi di kolom pertanyaan. Kebutuhan manusia bermacam-macam. Hal ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, dilihat dari intensitas atau tingkat kepentingannya. Kebutuhan dapat dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup, seperti kebutuhan akan makan, minum, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti radio, televisi, motor, dan lain-lain. Kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi, seperti misalnya kebutuhan memiliki villa, kebutuhan memiliki pesawat, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya dapat dibagi menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani contohnya kebutuhan makan, minum, pakaian, kesehatan, olahraga, obat, dan lain sebagainya. Kebutuhan rohani seperti kebutuhan akan rekreasi, kebutuhan nonton televisi, menonton film, kebutuhan akan hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya dibagi menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang contohnya kebutuhan makan saat lapar, kebutuhan minum saat haus, kebutuhan obat saat sakit, dan lain-lain. Kebutuhan di masa yang akan datang contohnya kebutuhan akan menabung untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di masa depan, dan lain-lain. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi 2, kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok.
Kebutuhan individual seperti kebutuhan makan, minum, mobil, sepatu, kacamata, baju, dan lain-lain. Kebutuhan kelompok atau kolektif seperti kebutuhan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Menggunakan apa manusia memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam? Ya, tentu menggunakan barang dan jasa. Jadi barang dan jasa disebut juga dengan alat pemenuh kebutuhan. Drop it. Atau alat pemenuh kebutuhan dapat dibedakan menurut berbagai sudut pandang. Yang pertama, barang dan jasa menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya dibagi menjadi barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contohnya makan, minum, sepatu, baju, dan lain-lain. Sedangkan barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan seperti matahari, udara, dan barang dan jasa menurut hubungannya dengan barang lain dapat dibedakan jadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh, padi dengan singkong, gula merah dengan gula putih, kopi dengan teh. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Contohnya, kompor dengan gas, motor dengan bensin, dan lain-lain. Barang dan jasa menurut tujuan penggunaannya dapat dibedakan menjadi barang produksi atau barang modal dan barang konsumsi. Barang dan jasa menurut proses pembuatannya dibagi menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Lalu bagaimana cara memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam supaya memperoleh kepuasan yang maksimal? Untuk itu kita harus memenuhi kebutuhan dengan berdasarkan skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah daftar yang memuat semua kebutuhan dan harus disesuaikan dengan penghasilan. Skala prioritas tersebut disusun dari kebutuhan yang paling penting, yang penting sampai yang kurang penting. Dalam memenuhi kebutuhan harus konsisten berdasarkan skala prioritas yang telah dibuat. Demikian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.